Shalom, pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yaitu tentang bintang timur. Siapakah bintang timur yang sesungguhnya? Apakah Yesus atau Lucifer? Mari kita membaca firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai ayat ke-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, jadi di sini kita sudah membaca ya, di mana dalam Alkitab ya, apabila kita mencari kata bintang timur, maka yang pertama kali kita dapatkan adalah di kitab Yesaya pasal 14 ayat 12. Ya. Dalam Alkitab terjemahan baru terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, ya, di sini ditulis, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Ya. Nah, dalam Alkitab terjemahan lain, ya, dalam versi Indonesia, yaitu Alkitab Indonesia Modern Bible IRT 3, kemudian Alkitab Firman Allah yang hidup, menulis yaitu Lucifer, putra fajar. Ya. Kemudian Alkitab bahasa Inggris yaitu Alkitab King James Version menulis Lucifer. Ya. Jadi di sini ya bintang timur ya atau Lucifer ya. Nah, jadi siapakah bintang timur di sini ya atau putra fajar di sini ya? Dalam bahasa Ibrani ya, bintang timur putra fajar dalam bahasa Ibrani ditulis Heler ben Syakar ya. Artinya bintang timur putra fajar. Nah, jadi di sini bintang timur putra fajar ini memiliki nama lain ya, yaitu nama Lucifer ya. Lucifer adalah dalam bahasa Latin ya, mempunyai arti yaitu pembawa cahaya. Nah, jadi ada Alkitab yang menulis yaitu Lucifer, putra fajar ya. Jadi siapakah bintang timur atau Lucifer, putra fajar? Di sini dikatakan bahwa dia ya dijatuhkan dari langit. Nah, langit di sini adalah surga ya. Kenapa dia dijatuhkan dari langit? Di sini ada 5 hal ya. Di dalam ayat 13 ya sampai ayat 14 ada 5 alasan atau 5 hal kenapa Lucifer ya diturunkan atau dijatuhkan atau dibuang atau dilemparkan dari langit, dari surga ya. Yang pertama adalah aku hendak naik ke langit. Yang pertama, Lucifer ingin naik ke langit ya. Terus yang kedua ya, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah ya. Jadi Lucifer ingin mendirikan takhtanya, ingin mendirikan kerajaannya mengatasi bintang-bintang Allah. Nah, jadi bintang-bintang Allah juga bisa berbicara yaitu malaikat-malaikat Allah. Nah, jadi Lucifer ingin lebih tinggi dari malaikat-malaikat Allah ya. Kemudian, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Nah, jadi Lucifer ingin duduk ya di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara ya. Nah, ini berbicara tempat yang terhormat, tempat yang penting ya. Kemudian yang berikutnya ya, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Lucifer ingin naik
ya, ke tempat yang tinggi, ya, mengatasi awan-awan, ya. Kemudian yang terakhir, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, di sini Lucifer, ya, ingin menyamai Allah, ya, ingin menyamai Tuhan, ingin seperti Allah, ingin seperti Tuhan, ingin disembah seperti Allah, ya. Nah, inilah alasan, ya, kenapa, ya, bintang timur, ya, putra fajar, ya, Lucifer, ya, dilemparkan dari langit. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, dalam kitab Yesaya ini, ya, kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya, ya. Di sini di ayat ke-13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Nah, jadi Lucifer berkata di dalam hatinya, ya, dia berpikir di dalam hatinya, ya, dia punya keinginan di dalam hatinya. Nah, Alkitab di sini tidak menulis bahwa dia berkata sama malaikat yang lain, atau berkata sama makhluk lain, atau berkata sama orang lain, ya, keinginannya ini. Tidak, ya, tapi ditulis dia berkata di dalam hatinya, ya. Kenapa Nabi Yesaya bisa menulis, ya, apa yang dialami oleh Lucifer, apa yang dipikirkan oleh Lucifer di dalam hatinya? Kenapa Nabi Yesaya bisa menulis, ya? Nah, jadi Alkitab atau kitab suci, termasuk kitab Yesaya ini, firman Tuhan berkata bahwa Alkitab ditulis dari pewahyuan Allah, dari ilham Roh Kudus. Nah, artinya Alkitab tidak ditulis dari pikiran manusia, tidak ditulis dari filsafat manusia, tetapi ditulis dari pewahyuan Allah, ditulis dari wahyu dari Roh Kudus dari Allah. Nah, jadi Nabi Yesaya yang menulis, ya, kitab Yesaya ini menulis tentang Lucifer ini, ya, yaitu dari pewahyuan Allah. Nah, jadi kalau Allah memberikan pewahyuan kepada Nabi Yesaya untuk menulis firman Tuhan ini, berarti Allah dahulu, ya, tahu, ya, apa yang dipikirkan oleh Lucifer di dalam hatinya. Walaupun Lucifer tidak ngomong kepada Allah, tetapi Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Seperti yang ditulis dalam kitab Ibrani, bahwa segala sesuatu terbuka di hadapan Allah, yang di hadapannya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Nah, jadi Allah tahu, ya, bahwa Lucifer memberontak, ya, di dalam dirinya, ya. Dia ingin seperti Allah, ya, dia ingin menyamai Allah, ya, dan dia ingin disembah, ya. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa Lucifer, ya, dibuang dari surga, ya, dilemparkan ke bawah, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Lucifer disebut bintang timur, ya. Apakah bintang timur? Ya, bintang timur itu juga disebut bintang kejora, disebut juga bintang fajar, atau yang dikenal dengan planet Venus, ya. Jadi bintang timur ini, ya, muncul, ya, pada waktu subuh, ya, sebelum matahari terbit, ya, ini bintang timur muncul, ya. Nah, karena itu Lucifer, ya, malaikat yang jatuh atau iblis, ya, dia mempunyai julukan yaitu bintang timur putra fajar. Itulah julukan untuk Lucifer, ya. Jadi julukannya bukan hanya bintang timur, tetapi bintang timur, kemudian ada selanjutnya yaitu bintang timur putra fajar. Nah, jadi Alkitab ini, ya, harus, ya, dibaca dan dipelajari dengan teliti, ya. Setiap ayat-ayatnya tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibuang, tetapi seperti apa yang ditulis. Jadi di sini Lucifer itu atau bintang timur, yaitu bintang timur putra fajar. Nah, jadi kalau bintang timur putra fajar itu adalah julukan untuk Lucifer atau untuk iblis, untuk setan, ya, yang dahulu memberontak terhadap Allah, yang ingin menjadi seperti Allah, yang ingin disembah seperti Allah. Nah, kemudian kita akan melihat tentang bintang timur ini, ya, di dalam Alkitab, yaitu di dalam Matius pasal 2 ayat 2 dan ayat 9 itu dikatakan, ya, pada waktu Yesus, ya, lahir, ya, itu ada bintang timur, ya, yang ada di langit, dan bintang timur ini muncul di langit, ya. Nah, bintang timur inilah yang membawa orang-orang Majus, ya, untuk mencari
ya untuk menemui Yesus, ya, di mana Yesus lahir, yaitu di Bethlehem, ya. Nah, jadi dengan munculnya bintang timur, ya, itu di alam semesta, ya, itu menandakan bahwa di bumi ini datang, lahir seorang raja yang besar, ya, yang ditandakan dengan adanya suatu fenomena, yaitu munculnya bintang timur, ya, di langit, ya, seperti yang ditulis dalam kitab Matius pasal 2 ayat 2 dan ayat 9. Kemudian, ya, bintang timur ini juga, ya, ada ditulis, ya, di dalam 1 Petrus, ya, 1 ayat 19, ya. Kita akan melihat dalam surat, ya, ini ditulis oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 1, ya, ayat surat 1 Petrus, ya. Surat Petrus, ya, ayat 1, ya. Jadi bukan 1 Petrus, ya, tetapi 2 Petrus, ya, ayat 1 pasal 1 ayat 19, ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Amin. Nah, di sini dikatakan perhatikanlah firman Tuhan, ya, dengan baik-baik, ya, sehingga bintang timur itu terbit bersinar di dalam hatinya. Artinya ketika kita memperhatikan firman Tuhan baik-baik, mempelajari firman Tuhan dengan baik-baik, ya, dan Tuhan, ya, Roh Kudus memberikan kita pengertian terang akan firman Tuhan itu, sehingga pengertian tersebut, terang tersebut, atau kebenaran atau pemahaman atau pembukaan rahasia firman Tuhan itu digambarkan seperti bintang timur yang bersinar, ya, di dalam hati kita. Nah, di sini ditulis bintang timur, ya, tidak ditulis bintang timur putra fajar. Nah, kemudian kita akan melihat perkataan bintang timur itu di dalam Wahyu, ya, kitab Wahyu, ya, pasal 2 ayat 28, ya. Wahyu pasal 2, ya, ayat 2, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-28, ya, yaitu kepada jemaat di Tiatira, ya, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Nah, di sini dikatakan kepada jemaat di Tiatira, barang siapa yang menang, dia akan diberikan bintang timur, ya. Nah, jadi akan dikasih hadiah oleh Tuhan, ya, kepada barang siapa yang menang, ya, yaitu akan diberikan bintang timur. Nah, apakah bintang timur ini, ya, yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Nah, kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Nah, jadi Tuhan Yesus berkata, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Nah, jadi bintang timur yang gilang gemilang ini adalah Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, ya, disebut, ya, bintang timur, ya, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi kepada jemaat di Tiatira tadi, ya, kepadamu akan kukaruniakan bintang timur. Artinya bintang timur berbicara Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi di sini bintang timur, ya, adalah Tuhan Yesus. Bahkan di sini ditulis bintang timur yang gilang gemilang. Nah, jadi apa perbedaannya dengan Yesaya 14 ayat 12 tadi, ya, dengan Wahyu 22 ayat 16? Apa perbedaannya?
ya, sama-sama bintang timur, ya. Ada perbedaannya, yaitu bahwa Yesaya 14 ayat 12 itu bintang timur, putra fajar. Nah, tapi kalau di Wahyu 22 ayat 16 ini bintang timur, ya, artinya dia murni bintang timur. Nah, kalau Yesaya 14 ayat 12 itu adalah bintang timur, putra fajar. Artinya bintang timur di Wahyu 14 ayat 12 ini adalah bintang timur, yaitu putra dari fajar, ya, putra dari fajar atau anak dari fajar. Artinya dia itu adalah suatu ciptaan, ya, karena putra dari fajar, anak dari fajar, karena fajar itu adalah ciptaan Tuhan, ya. Nah, bintang timur itu juga adalah ciptaan Tuhan, ya. Jadi putra dari fajar, ya, artinya dia itu adalah bagian dari ciptaan, ya. Nah, jadi putra fajar. Tetapi di Wahyu 22 ayat 16 itu ditulis dia adalah bintang timur yang kilang gemilang. Ya, dia tidak disebut putra fajar. Artinya bintang timur di sini adalah bukan bagian dari ciptaan, tetapi dia adalah sang pencipta. Bahkan pencipta dari bintang timur itu. Nah, jadi itulah perbedaannya, ya. Jadi bintang timur yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau Lucifer itu adalah julukan atau Tuhan memberikan dia kasih karunia, ya, karena dikatakan bahwa Lucifer itu malaikat gerub, ya, yang diciptakan Tuhan itu sangat cantik, sangat indah, ya. Nah, jadi dia bisa digambarkan seperti bersinar-sinar, ya, indah, ya. Nah, bisa digambarkan seperti bintang timur, ya, karena bintang timur atau bintang fajar atau bintang kejora, ya, itu nampak, ya, atau disebut planet Venus itu nampak itu pada waktu subuh, ya, sebelum matahari terbit dia tampak bersinar-sinar di langit, ya, dia tampak indah bersinar-sinar. Demikian dahulu Lucifer, ya, waktu di surga itu diciptakan Tuhan itu sangat cantik, sangat indah, ya, sehingga dia mempesona bersinar-sinar, ya. Tetapi karunia yang Tuhan berikan dia salah gunakan, ya, bukan untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi dipakainya untuk memuliakan dirinya, supaya dirinya disembah, ya. Nah, itu. Nah, tadi demikian 5 hal, ya, dosa yang ada di dalam hati Lucifer, ya. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus, ya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Nah, itu berbeda dengan Tuhan Yesus, ya. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11, ya. Yaitu ada 5 hal di dalam diri Tuhan Yesus yang berlawanan dengan Lucifer. Yaitu yang pertama, yaitu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah, yaitu anak Allah, walaupun dalam rupa Allah. Yang pertama, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Terus yang kedua, dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, jadi dari Allah, dari Tuhan, dari Raja di atas segala raja, ya. Yang kedua adalah menjadi hamba, ya, menjadi seorang pembantu, menjadi seorang pelayan, bahkan juga bisa disebut juga, ya, seperti budak, ya, jongos, ya, menjadi hamba. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia menjadi hamba. Nah, yang kedua. Yang ketiga adalah, ya, dan menjadi sama dengan manusia. Yang dia adalah Allah, ya, yang kekal, yang tidak bisa mati, ya, tetapi dia mau menjadi manusia. Dia mau menjadi hina, ya, dia mau menjadi manusia, di mana manusia itu banyak kelemahan, ya, bisa mati, ya. Nah, menjadi sama dengan manusia yang ketiga. Yang keempat, ya, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Nah, yang keempat, Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Dia adalah Tuhan, Raja, Allah, ya, Sang Pencipta langit dan bumi, ya, Raja di atas segala raja, Tuhan
Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi dia merendahkan dirinya. Beda dengan Lucifer, malaikat yang diciptakan Tuhan, tetapi dia ingin meninggikan dirinya, ingin seperti Allah. Nah, jadi itulah perbedaan ya, karakter dari Lucifer, dari iblis, dengan karakter dari Yesus Kristus. Yang kelima adalah ya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini yang kelima, yaitu Tuhan Yesus taat kepada perintah Allah, yaitu mati di kayu salib ya, untuk menebus dosa manusia. Nah, Tuhan Yesus yang tidak berdosa, yang benar, dia mau ya mati di kayu salib ya, untuk menanggung dosa manusia, untuk menebus dosa manusia, karena dia taat kepada perintah Allah Bapa. Karena Allah menugaskan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk mati di kayu salib, supaya dosa manusia bisa diampuni, disucikan melalui darah Yesus, supaya manusia bisa diselamatkan. Nah, itulah perbedaan dengan Lucifer. Nah, dari kesimpulan ini adalah bahwa Lucifer sombong, dan dia tidak taat kepada Allah, dan dia juga tidak setia kepada Allah ya. Nah, di sini Tuhan Yesus taat sampai mati berbicara bahwa Tuhan Yesus setia kepada Allah ya, setia kepada perintah Allah Bapa. Nah, jadi di sini ya, bahwa bintang timur yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus, dan bahwa Lucifer itu adalah nama dari iblis atau setan. Nah, yang ditulis oleh Alkitab ya. Nah, jadi Alkitab ini walaupun banyak terjemahan, seperti tadi ada Alkitab Firman Allah yang hidup, ada Alkitab Indonesia Modern Bible, ada Alkitab IRT3, ada Alkitab ND, ada Alkitab versi Borneo, dan juga banyak, masih banyak ya. Tetapi bukan berarti itu berbeda ya. Tetapi itu semua ya melengkapi ya, saling melengkapi Alkitab terjemahan yang lain ya, sehingga itu membentuk satu kesatuan ya. Bila digambarkan itu seperti rantai ya, rantai yang tidak terputus, tetapi rantai yang saling berhubungan, yang saling menyatu, sehingga membentuk satu kesatuan, yaitu membentuk lingkaran. Nah, jadi Alkitab walaupun banyak terjemahan ya, tetapi dia saling melengkapi ya, sehingga kita boleh mendapatkan pengertian ya, terang ya, kebenaran akan firman Tuhan. Karena itu ketika kita membaca Alkitab ya, paling baik contoh, kalau kita membaca Alkitab dari kitab terjemahan baru, paling baik kita bisa punya Alkitab versi-versi lain. Apakah Alkitab itu Alkitab terjemahan lama, apakah Alkitab itu seperti tadi ya, ada Alkitab Indonesia Modern Bible, ada Alkitab Firman Allah yang hidup, maupun ada Alkitab versi lainnya ya. Tetapi yang pasti Alkitab tersebut ya adalah bukan Alkitab yang salah ya, atau menjelaskan hal yang salah ya, tetapi ada Alkitab yang menulis firman Tuhan ya, dengan berbagai versi. Nah, kemudian untuk kita bisa memahami Alkitab ini adalah kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus diurapi oleh Roh Kudus. Kita harus minta hikmat dari Tuhan, sehingga kita bisa mengerti akan firman Tuhan ini, sehingga bisa dibukakan rahasia dari firman Tuhan ini. Tapi kalau kita berusaha memahami Alkitab ini ya, tanpa berdoa, tanpa minta hikmat dari Tuhan, tanpa kita diurapi dengan Roh Kudus, maka kita bisa salah menafsirkan Alkitab ini. Kita bisa tersesat ya. Ya, karena Alkitab ini, firman Tuhan ini, hal kerajaan sorga ya, itu hanya bisa dimengerti, dibukakan melalui hikmat, pewahyuan dari Roh Kudus, pewahyuan dari Allah. Karena yang menulis Alkitab ini memang manusia ya, tetapi ditulis dari ilham Tuhan, dari ilham Allah. Atau dengan kata lain, Alkitab ini adalah firman Allah ya, bukan pikiran manusia ya. Karena itu tidak bisa ditafsirkan dengan pikiran akal budi manusia, tetapi hanya dapat dimengerti oleh hikmat dari Allah, pewahyuan dari Roh Kudus ya, dengan pengurapan dari Roh Kudus, pengurapan dari Allah ya, baru bisa mengerti akan firman Tuhan ini, baru bisa dibukakan rahasia dari firman Tuhan ini. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata sama murid-muridnya dalam kitab Injil ya,
kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada orang-orang lain tidak. Sehingga walaupun mereka melihat, ya, mereka tidak mengerti, ya, mereka mendengar, mereka tidak mengerti, ya, karena mereka tidak diberikan karunia atau hikmat atau pengurapan, ya, untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada murid-murid Yesus, ya, kepada orang-orang yang percaya, mereka diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Jadi untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, untuk mengetahui firman Tuhan, kita memerlukan karunia yang daripada Tuhan, yaitu hikmat, pewahyuan, pengurapan yang daripada Tuhan Yesus, yang daripada Roh Kudus, ya. Jadi kalau dengan pikiran akar budi manusia tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa mengerti akan hal-hal kerajaan surga, akan perkara-perkara rohani, yaitu hal kerajaan surga atau rahasia kerajaan surga. Amin. Nah, jadi di sini, ya, Lucifer adalah iblis atau setan yang jatuh ke bumi. Kemudian firman Tuhan berkata, ya, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Di sini Alkitab sudah menulis bahwa iblis itu namanya adalah Lucifer, ya. Nah, kalau kita masih perlu bukti lagi untuk meyakinkan hal ini, nah, maka kita lihat, yaitu melalui kesaksian orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Contoh dalam buku Mukendi yaitu kisah Mukendi, yaitu seorang dukun terkenal yang ada di Afrika, ya, di mana dia sejak kecil sudah belajar kuasa iblis, kuasa kegelapan, bahkan menjadi murid iblis, di mana dia menulis bahwa iblis itu namanya adalah Lucifer. Nah, kemudian di dalam buku lainnya seperti buku kesaksian tentang gereja setan yang ditulis oleh Levi Cabron, itu ditulis bahwa iblis namanya juga adalah Lucifer. Nah, masih banyak lagi kesaksian di buku-buku ataupun di video atau di YouTube, ya. Kalau kita mencarinya, maka kita bisa ketemu di situ bahwa iblis itu setan, ya, rajanya setan atau iblis, ya, itu namanya adalah Lucifer. Nah, dan saya sendiri juga pernah ketika melayani pelepasan atas seseorang, ya, di situ tiba-tiba melalui orang tersebut, yaitu setan berkata bahwa dia berkata, saya adalah Lucifer, raja setan. Nah, jadi demikianlah, ya, supaya kita boleh mengerti akan firman Tuhan. Tetapi Lucifer atau iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota, dan darah Yesus sudah mengalahkan kuasa iblis. Tuhan Yesus memberkati. Amin.